Lonjakan penyakit Mycoplasma pneumoniae di beberapa wilayah di Tiongkok telah menjadi sorotan utama. Mikroorganisme yang berada di antara bakteri dan virus ini diketahui memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan pernapasan manusia. Lantas apa sebenarnya penyakit ini dan mengapa Mycoplasma pneumoniae ini disebut pneumonia misterius? Kita akan membahasnya bersama Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang Bu Nadia, terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saja Bu, mengapa ya Mycoplasma pneumonia ini disebut pneumonia misterius di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini kasus peningkatan pneumonia pada anak ya khususnya dilaporkan oleh otoritas Cina pada pertengahan Oktober kepada WHO. Dan pada waktu itu disampaikan belum diketahui penyebabnya, Mbak Maria. Nah, oleh karena itu, padahal jumlah yang terserang cukup banyak. Nah, oleh karena itu kemudian ini menjadi perhatian dari WHO. Tetapi di 13 November yang lalu, otoritas Cina juga sudah mengumumkan bahwa salah satu penyebab daripada pneumonia yang tadinya dikatakan undefined ya, jadi tidak diketahui penyebabnya ini, kemudian dari pemeriksaan lebih lanjut bahwa penyebab utamanya dikarenakan oleh Mycoplasma pneumonia ataupun juga virus RSV namanya. Sehingga tadinya pneumonia yang dikatakan misterius di awal saat ini sudah diketahui penyebabnya. Baik, kalau begitu Ibu, karena memang sebutan pneumonia misterius ini sempat mengkhawatirkan atau meningkatkan kepanikan ya. Jadi mungkin kita ingin tahu apa yang membedakan penyakit ini misalnya dengan penyakit turunan flu lainnya, seperti misalnya kalau kita berkaca SARS-CoV-2 atau MERS gitu ya, atau MERS. Nah, karena kan kita sudah berpengalaman menangani pandemi selama 3 tahun, perlukah kita mengkhawatirkan pneumonia misterius ini? Ya, kalau sampai saat ini WHO sendiri belum mengategorikan penyakit pneumonia Mycoplasma ini sebagai suatu penyakit yang harus mendapat perhatian global ya, seperti penerapan status pada saat penyakit COVID ataupun penyakit Ebola atau penyakit Mpox yang sempat kita ketahui. Jadi artinya ini baru notifikasi dari WHO bahwa ada kejadian pneumonia yang begitu cepat terjadi penyebarannya, terutama pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Karena angka kejadian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun itu sampai dengan 16 per 1000 penduduk. Kalau dibandingkan dengan usia lainnya, itu di bawah 5 per 1000 penduduk. Jadi kalau kita lihat hampir 3 kali lipat ya penularan pada anak-anak. Nah, tetapi walaupun demikian, kita dihimbau negara-negara untuk waspada untuk meningkatkan deteksi kita melalui surveillance. Kalau ada peningkatan kasus di masyarakat dengan gejala-gejala pneumonia, untuk segera dilakukan antisipasi supaya tidak terjadi penyebaran yang banyak dan orang yang sakit itu bertambah banyak. Baik, kalau begitu Bu Nadia sampai sejauh ini bagaimana pneumonia di Indonesia ini apakah sudah mulai terdeteksi begitu? Karena kan kalau kita melihat sudah mulai masuk ke negara-negara Eropa seperti di Denmark dan Belanda. Nah, bagaimana di Indonesia Bu? Apakah memang benar-benar sampai saat ini belum terkonfirmasi? Ya, sebenarnya kalau untuk penyakit pneumonia di Indonesia, baik pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma ataupun pneumonia yang memang banyak terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun dengan penyebab pneumokokus, itu kasus-kasusnya sudah ada ya sebelum diumumkan di Cina. Hanya saja kalau kita lihat sampai saat ini belum ada kejadian luar biasa seperti yang terjadi di Cina akibat pneumonia. Mungkin kalau kita mau lihat itu kejadian luar biasa yang sering kita rasakan itu seperti demam berdarah ya, yang kemudian jumlahnya cukup banyak. Nah, kalau sampai saat ini surveillance kita belum mendapatkan kondisi-kondisi tersebut. Bahkan tahun-tahun sebelumnya juga tidak ada peningkatan kasus influenza yang signifikan ataupun pneumonia dikarenakan seringkali kita ketahui karena kalau perubahan cuaca sering terjadi perubahan jumlah kasus yang kemudian banyak orang sakit flu ya Mbak Maria ya. Jadi kalau kita lihat sampai saat ini belum, tetapi tentunya pemerintah sudah mengantisipasi dengan membuat surat edaran kewaspadaan dan juga kemudian aktif melakukan pemeriksaan atau pengambilan spesimen dari masyarakat khususnya anak usia 5 tahun dengan gejala-gejala tadi, demam, batuk, pilek yang kemudian bertambah dengan kondisi sesak.
Oke, Bu Nadia, seberapa bahaya misalnya virus pneumonia akibat bakteri Mycoplasma ini? Apakah memang gejalanya atau nanti ketika terserang itu akan bisa separah COVID, atau misalnya virus atau bakteri ini lebih mudah terserang atau lebih mudah menular, Bu? Ya, tentunya kalau kita lihat data yang ada dari otoritas Cina ya, penularannya pada anak-anak ini cukup cepat ya, karena kemudian terjadi yang dinyatakan oleh otoritas kesehatan Cina itu sebagai kejadian luar biasa. Memang sudah ada dilaporkan lagi di luar Cina, yaitu di Belanda kasus ini. Kita tetap monitor, kita juga tetap menunggu bagaimana informasi lebih lanjut dari WHO. Tetapi kemungkinan untuk terjadinya pandemi ya, ini kalau sampai saat ini dari apa yang disampaikan oleh WHO ini masih sangat kecil. Yang paling mungkin itu akan terjadi kejadian luar biasa. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai pada satu kelompok masyarakat tertentu ya, terjadi jumlah kasus pneumonia khususnya pada anak usia di bawah 5 tahun yang kemudian cukup banyak anak-anak yang terserang penyakit ini. Untuk menjadi pandemi ya nanti kita akan monitor lebih lanjut sambil tadi ya memperkuat surveillance deteksi kita supaya bisa mengantisipasi. Karena kan kita sudah cukup belajar banyak dari pandemi ya, Maria, kita punya laboratorium yang cukup mumpuni untuk melakukan pemeriksaan, tetapi tetap perlu kewaspadaan dari masyarakat dan juga partisipasi masyarakat untuk mendeteksi lebih dini, terutama penyakit ini menyerang pada anak-anak. Ya, Indonesia memang sampai saat ini belum menerapkan travel ban ya. Memang ini juga sesuai dengan anjuran WHO. Nah, Menkes juga mengatakan penyakit ini sebenarnya juga kalau tadi seperti yang Ibu Nadia sudah paparkan ya, tidak lebih berat dari pandemi COVID-19. Nah, apa saja sebenarnya kalau begitu antisipasi dari pemerintah? Misalnya kan ada surat edaran yang diterbitkan oleh Kemenkes kepada dinas-dinas kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang ada di daerah. Nah, itu mungkin isinya tentang apa, Bu? Ya. Jadi untuk meningkatkan kewaspadaan kita ya, yang pertama adalah kita lakukan tentunya pengetatan kewaspadaan di pintu masuk negara. Jadi melalui kantor kesehatan pelabuhan, untuk warga negara asing yang datang kita edukasi ya, terutama mereka yang datang dari negara-negara yang melaporkan adanya peningkatan kasus akibat pneumonia ini. Kemudian juga untuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama dengan tujuan negara-negara yang juga sudah melaporkan adanya kasus ini, untuk kemudian mereka memastikan ya kalau kemudian ada gejala-gejala batuk, pilek, demam, itu segera juga untuk melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan karena vaskes kita sudah mampu untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Yang kedua yang kita lakukan juga adalah meningkatkan kewaspadaan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada anak, apalagi di bawah usia 5 tahun, dengan gejala-gejala batuk, pilek, demam, dan juga kemudian ditambah sesak, selain kita waspada, yang kedua adalah juga melakukan tadi pemeriksaan pengambilan spesimen untuk dilakukan pemeriksaan genomiknya. Kemudian juga dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan penularan. Nah, kami berharap juga partisipasi dari masyarakat kita karena kita tahu ini musim perubahan ya dari musim kemarau ke musim hujan biasanya banyak yang sakit flu ya Mbak Maria ya. Jadi oleh karena itu penting kalaupun kita terkena flu, anak kita terkena flu, kalau kemudian gejalanya bertambah berat, segera ke vaskes. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Kita himbau masyarakat melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah kita ingin bahwa mereka yang sakit flu-flu tadi menggunakan masker supaya tidak menularkan kepada orang lain. Dan kembali kita melakukan praktek baik untuk cuci tangan karena saat setelah pandemi kayaknya masyarakat sudah mulai kurang cuci tangannya ya, Mbak Maria. Padahal kan kita tahu anak-anak kalau kemudian batuk, pilek kan seringkali menyeka pileknya itu dengan tangan. Nah, kemudian ini yang penting juga kita cegah supaya tidak menular ke orang lain, mereka melakukan cuci tangan. Jadi kami menghimbau sekolah-sekolah untuk tempat-tempat cuci tangan untuk diaktifkan kembali. Baik, mungkin juga satu lagi Bu Nadia, ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menanggapi Mycoplasma pneumonia yang memang masih terus tinggi di Tiongkok tapi juga sudah mulai menjalar di beberapa negara lain?
Ya, tentunya proteksi kepada diri kita itu menjadi penting. Kami berharap orang tua untuk melengkapi vaksinasi anak-anaknya. Kita tahu bahwa sudah ada imunisasi dasar lengkap, termasuk juga proteksi untuk penyakit pneumonia, yaitu, imunisasi PCV yang sudah kita berikan juga kepada anak-anak. Nah, untuk anak-anak yang memang sudah waktu mendapatkan, imunisasi PCV ini untuk segera mendapatkan, imunisasi tersebut. Nah, imunisasi-imunisasi pilihan lainnya seperti imunisasi, terkait influenza itu bisa juga didapatkan oleh masyarakat untuk menambah proteksinya. Tapi yang penting tadi, praktek baik kalau kita sakit, apalagi kalau kemudian tambah berat, segera ke vaskes, gunakan masker kalau kita punya gejala-gejala flu, dan sering melakukan cuci tangan. Dan memang kalau tidak ada urgensinya ya kita tunda dulu lah ya untuk berpergian, apalagi mengajak anak di bawah usia 5 tahun ke negara-negara yang sudah melaporkan adanya kasus ini. Baik, Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang kali ini. Salam sehat, Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.